warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ulang-ulang perkara syukur ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini harus diceritakan, Pak. Karena semakin diceritakan, semakin kita senang. Syukur itu ya senang. Berterima kasih sama Allah harus dilandasi dengan rasa senang. Senang karena Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat iman, dan ini adalah kunci surga. Iman, Islam, amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih, walaupun mungkin banyak kekurangan, banyak dosa yang kita lakukan, tetap Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis-majelis kebaikan bersama para malaikat yang enggak punya dosa. Kita yang punya dosa banyak ini, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ditutupi dosa-dosa kita, enggak dibongkar. Dan juga dikumpulkan dengan malaikat yang suci, enggak punya dosa. Alhamdulillah, harus senang sama Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul kecintaan kepada Allah. Materi kita insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan dengan kajian fikih ibadah, yaitu masalah bab wudu. Nah, ini dia. Di situ halaman enggak ada halaman. Enggak ada halaman ya? Ada. Ada halaman kan? Ada ini. Ada halamannya ya. Kecil atas kanan. Iya. Ya, harus pakai cat pembesar Pak kayaknya. Halaman 6. Alhamdulillah. Yang ketemu halaman alhamdulillah. Kalau nggak bisa istighfar dulu Pak ya. Halaman 6. Wudu iya. Halaman wudu. Tadi sebenarnya saya sudah fotokopi Pak 30. Ternyata saya takut nggak cukup. Ternyata takdir Allah, qadarullah ketinggalan. Gitu ya Pak, minta maaf banget ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu itu Pak secara bahasa dari kata al-wadha'ah. Wadha'ah itu artinya cahaya. Jadi wudu itu secara bahasa artinya cahaya. Kenapa dibilang cahaya? Ini kita harus yakin. Jangan sampai sesuatu yang kelihatannya kecil di mata kita, ternyata kita tidak yakin bahwa ini besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW katakan, inna, dari riwayat Bukhari Muslim, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku ini besok Pak, nggak lama. Ini kan kiamat kan nggak lama Pak ya. Sesungguhnya umatku besok itu akan dikumpulkan dalam keadaan bercahaya muka, kepala, tangan, kakinya. Umatku ini, tanda umatnya Nabi itu, Nabi bisa negesin mana umatnya mana bukan. Ini dengan cahaya wudunya, min atharil wudu, karena bekas wudunya jadi cahaya. Maka Nabi bilang, wa man istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa memperpanjang, melebarkan batasan wudunya, hendaklah dia lebihkan batasan wudunya. Jadi kalaulah nanti kita belajar rukun wudu cuman sampai siku, ya jangan pas siku-siku amat, dilebihin. Ini suruhnya Nabi biar cahayanya makin tambah, makin gede. Semakin bercahaya, semakin punya kesempatan besar dikenali Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau setiap maulid, setiap acara kita selalu doa semoga kita diberikan syafaat Nabi SAW. Lalu terus kita taunya bakal dikasih syafaat gimana? Ya dikenali Nabi dulu. Emang Nabi pernah kenalan sama kita? Nah itu dia, dengan cara
wudunya biar benar. Nah, jadi wudu kita itu Bapak, kita ini ketika berwudu tuh meyakini bukan hanya air biasa ini air ajaib ini. Air yang bisa mendatangkan cahaya besok hari kiamat gelap, orang-orang pada bugil, telanjang, ketakutan. Maka air wudu ini cahaya, bisa nutupi, kita nggak punya baju, nutupi aurat-aurat kita karena orang kesilauan ngelihat cahayanya. Jadi nggak bisa kelihatan auratnya. Nah kita ini ketika berwudu itu yakini bahwa ini adalah cahaya hari kiamat. Kalau ibu-ibu Pak, kalau Bapak punya istri maksud saya, itu ibu-ibu tuh getol banget dan sangat amat peduli dengan make up-nya. Karena bisa bikin glowing. Nah ini bisa bikin bersinar-sinar, bisa bikin kelihatan lebih cakep di hadapan makhluk. Maka bagaimana dengan wudunya mestinya? Kalau untuk make up aja kadang-kadang detail banget alisnya, nggak boleh gede sebelah gitu ya, nggak boleh miring dikit, bibirnya juga sama, nggak boleh lipstiknya tuh kelewatan misalnya, detail sekali. Kadang-kadang make upnya sama mandinya lamaan make upnya. Tapi untuk wudunya ini asal, nah ini nggak benar ini. Mestinya yang sesuatu untuk makhluk itu biasa-biasa aja, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala harus dipikirkan luar biasa. Nah ini untuk perkara kita besok dikumpulkan di hari kiamat untuk dilihat oleh Rasul dari wudunya. Itu dari kata al-wadha'ah, cahaya. Gitu ya Pak ya. Terus kemudian kita langsung karena pembahasan yang lumayan banyak, kita mau selesaikan dalam sampai Isya ini, sampai satu bab ini, satu halaman ini, sehingga kita tidak bertele-tele dalam belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wudu itu ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada hal yang membatalkan, dan apa saja implikasi akibat orang yang gak punya wudu. Gitu ya. Copot ini kan. Coba ini. Gak apa-apa ya. Nah ini rukun itu ibarat kalau Bapak kerja, maka Bapak harus tahu, saya ini kalau disuruh kerja, kerjanya apa. Nah ini namanya rukun. Kalau disuruh kerja, Bapak misalnya ngelamar kerja, kerjanya apa di sana? Nggak tahu lah, pokoknya kerjaan ini nggak beres ini berarti. Rukun itu tahu kerjanya apa, yang wajib tuh minimal apa. Jelas siapa ya kira-kira ya? Syarat sah ini syarat untuk digaji. Bapak misalnya disuruh kerja Pak, 7 jam di kantor, contohnya aja ini, 8 jam di kantor misalnya. Tapi harus syaratnya ini harus dari Senin sampai Jumat. Kemudian dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ini misalnya aja Pak. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Lah Bapak tuh 8 jam juga, tapi dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Kira-kira bakal digaji nggak Pak? Pak, digaji nggak Pak? Enggak. Orang disuruhnya 7 jam, harus dari jam 8 sampai jam 4. Lah Bapak orang-orang keluar, Bapak orang-orang udah pada selesai, Bapak masuk kerja 8 jam juga, kerjanya sama, cuma tetap nggak digaji karena ada syaratnya. Syarat untuk bisa digaji, syarat untuk diterima kerjanya yang tadi sudah dilakukan harus pada syarat sahnya. Wudu juga begitu sama. Nah, jadi jangan sampai kita aneh kalau ada orang kerja lama udah bertahun-tahun di kantor nggak tahu syarat diterima, syarat untuk digajinya apa, kerjanya apa. Sama orang wudu udah bertahun-tahun wudu nggak tahu dia apa rukun yang wajibnya apa dan apa syarat sahnya. Ini dua ini perlu ketahui. Nanti yang ketiga hal yang membatalkan. Takutnya ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh bos. Nah inilah wudu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama rukun wajib. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan satu ayat ini dijadikan 4 rukun utama. Wa idza qumtum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Kalau mau sholat maka basuh wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga basuh tangan sampai siku. 2. Yang ketiga wamsahu biruusikum, usap menurut mazhab Syafi'i, usap sebahagian kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki kalian sampai mata kaki. Jadi dalam satu ayat Allah sudah menjelaskan 4 hal yang harus dilakukan dalam wudu.
Jelas ya? Karena Nabi katakan miftahus shalah at-tahur, at-tahuru miftahus shalah. Salat itu kunci utamanya di bersuci. Lah kalau seandainya wudunya nggak benar, maka salatnya pun juga nggak benar. Suatu ketika dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW saat ketika pulang bersama para sahabat, lah para sahabat ini capek Pak. Nah lagi capek dakwah, nah, ketika di tengah perjalanan wudu. Karena capek, mungkin juga karena airnya sedikit, wudunya tuh asal. Kakinya tuh dibasuhnya hanya depannya aja. Ya sama kayak sebahagian umat muslim sekarang. Kakinya tuh depannya doang. Belakangnya nih tumitnya tuh nggak kena. Nggak basah. Jadi gini-gini aja nih. Kayak orang main bola. Gini-gini doang. Ternyata Nabi SAW dari jauh ini. Yang katanya rahmatan lil alamin. Itu rahmatan lil alamin gak bisa diartikan lemah lembut atau hanya semata-mata senyum terus. Enggak. Ketika ada kemungkaran Nabi teriak dari jauh. Wailun lil aqabi minan nar. Itu hati-hati tuh tumit-tumitnya nanti kenapin neraka itu. Masya Allah. Nabi itu teriak jerit Pak. Sampai Imam Bukhari itu bikin judulnya itu Babul Ghadab Inda Ta'lim. Bab marah ketika ngajar. Jadi boleh guru tuh marah-marah Pak. Nah ini maksudnya jadi ya. Karena Nabi sendiri tuh pernah marah ngelihat sahabat wudunya asal-asalan. Nabi ancap tuh hati-hati tuh. Nanti tumitnya kena api neraka. Nabi SAW itu. Nah ini perlu kita perhatikan dengan baik. Rukun-rukun batasannya sampai mana. Jangan wudu asal wudu, yang penting ngikut. Pokoknya yang penting ngelihat orang basuh ya dia basuh. Ngelihat orang dia ngusap ya dia ngusap. Ini harus tahu mana batasan wajibnya. Bukan berarti nanti Bapak kalau sudah mempelajari yang wajib-wajib, terus akhirnya ketika dengar yang sunnah, kan cuma sunnah. Nah ini juga penyakit yang kedua ini. Ketika sudah tahu yang wajib-wajib, yang penting wudunya sah. Jangan yang penting wudu sah, tapi wudu itu penting. Bukan yang penting wudu, nanti bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Jangan yang penting soal ini apa bedanya? Ya beda Pak. Misalnya Bapak saya undang untuk makan. Misal aja nih Pak, jangan ngarep ya Pak ya. Saya misal aja ini Pak, habis ini Bapak habis sholat isya, ayo ke rumah saya semuanya. Saya kasih makan, saya makan bareng, kita makan bareng. Semua Bapak udah sedia, siap Ustaz. Semuanya ke pondok, semua ke rumah. Ke tempatnya Abi, saya kasih piring satu-satu, saya kasih nasi, centongin satu-satu. Udah Pak semuanya? Udah. Ayo silakan makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kira-kira Bapak komplain enggak? Apa kira-kira? Saya kasih nasi dong Pak. Kasih nasi doang aja. Sebab Bapak ngomong apa kira-kira Pak? Hah? Lauknya mana? Saya bilang gini sama Bapak, yang penting makan. Kira-kira Bapak terima nggak tuh dibilang yang penting makan? Tahu gini mendingan makan di rumah, ini capek-capek datang cuma dikasih nasi doang. Padahal nasi bisa dimakan nggak Pak? Bisa. Kenyang nggak kalau makan nasi doang? Kenyang udah. Terus ngapain lauk? Nah, gitulah lebih kurang sholat kita. Kita ke Allah itu yang penting sholat. Tapi sunah-sunahnya bodo amat. Yang penting daripada nggak sholat. Nah, kira-kira Allah kalau digituin, untung Allah tuh sobur. Penyabar banget, bukan hanya sabar, maha penyabar banget. Sehingga tuh ketika yang ngomong yang penting sholat tuh nggak langsung bisa bergeledek gitu sama Allah. Kurang ajar ini kan. Saya ngasih makan kamu tuh pakai lauk. Saya pakai lagi buah-buahannya, kerupuknya, sambelnya, jusnya, macam-macam. Saya kasih kamu untuk makan, untuk urusan perut. Kamu maunya yang sempurna. Giliran memberikan, mempersembahkan kepada aku sholat kalian. Yang penting kan sholat daripada ini perlu diperubah ini mindsetnya. Jangan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Sehingga kita benar-benar mementingkan sholat. Gimana biar sholat saya sempurna seusaha mungkin. Insya Allah Pak ya. Nah ini wudu juga begitu sama. Jadi kita nggak bisa yang penting wudu. Wudunya harus benar sesuai yang wajib-wajib. Nah ini manfaatnya kita belajar rukun ini bukan untuk diamalkan tiap sholat. Akhirnya setelah tahu yang wajib-wajib, Bapak yang wajib-wajib doang dilakukan, yang sunnah-sunnah enggak. Alasannya yang penting udah wudu. Bukan. Pentingnya kita belajar rukun-rukun nanti, rukun sholat, rukun tayamum, rukun wudu, rukun puasa, rukun-rukun. Itu tujuannya bukan untuk ninggalin sunnah. Jangan salah. Tujuannya kalau kepepet. Tahu kepepet Pak? Kepepet.
Misalnya bapak ini mau ketinggalan kesiangan. Naudzubillah ya, bangunnya kesiangan. Subuh udah dikit lagi, dan 1 menit lagi habis waktu subuh. Bapak nggak boleh wudunya 3 kali nggak boleh, haram. Takutnya subuhnya keluar waktu gara-gara kita melakukan yang sunnah-sunnah. Ini wajib, kepepet namanya. Ataupun juga bapak ke bandara, ini udah mau boarding pass, udah mau mau take off. Terus kemudian bapak mau jaga wudhu misalnya, sunnah dulu ketinggalan pak. Enak aja ini kan pilot, tungguin dulu, saya mau melakukan sunnah Nabi itu di balik sunnah Nabi ada kejayaan. Nggak bisa begitu. Ini dalam keadaan kepepet. Atau bapak dokter, terus kemudian ini sholatnya waktu orang ada yang perlu operasi cepat, bapak mau segera sholat dulu biar nanti enak, nyaman. Sholatnya begitu di wudunya, yang wajib-wajib aja. Ini power of kepepet namanya. Nah, ini baru mengamalkan yang wajib. Tapi kalau wudu untuk sholat dalam keadaan yang normal, biasa, nah ini bapak lakukan yang sesuai sunnah. Insya Allah kalau nanti ada waktunya saya praktekin. Walaupun simulasi saja, nggak usah pakai air gitu ya. Rukun yang pertama niat. Jadi ada 6, bapak enak niatnya. Tadi gampang ingetnya ya. 1 niat, 2 muka, 3 tangan sampai siku, 4 kepala, 5 kaki, 6 tertib. Yang 2 nih, itu kagak ada wujudnya, niat sama tertib, di awal sama di akhir. Yang 4 ada wujudnya, muka, tangan, kepala, kaki. Ulangi pak, muka, tangan, kepala, kaki. Pinter banget bapaknya ya, senang saya kalau punya murid pinter ya. 1 muka, tangan, kepala, kaki. Jadi kalau bapak kepepet, udah muka, tangan, kepala, kaki. Atau sekedar untuk jaga wudhu. Nah ini wudhu ini bukan hanya untuk sholat. Hari ini orang banyak mati mendadak pak. Enak-enak baru beli mobil baru, kecelakaan di tol. Masya Allah. Ada yang lagi kemarin saya punya adik kelas lagi pakai saru pak di pesantren. Masya Allah. Meninggal. Masya Allah. Ini banyak orang mati mendadak. Jadi kita ingin agar bagaimana mati kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Tandanya itu jaga wudhu. Nabi itu sangat amat menjaga wudhu. Nabi itu bahkan jaga suci itu penting. Nabi ini kalau dulu pak di rumah sahabat itu nggak ada WC dalam rumah tuh ya jarang sekali. WC untuk buang air besar khususnya, gitu kan? Jadi WC tuh jauh namanya, tempatnya ghaid namanya. Nah karena jauh dari rumah, jadi Nabi itu kalau habis buang air terus airnya nggak cukup untuk wudhu, beliau tayamum dulu. Padahal tempat wudhunya nggak jauh banget dari rumah beliau itu nggak jauh banget, cuman harus jalan lumayan beberapa langkah. Kata sahabat, loh Nabi ngapain tayamum, kan di situ ada tempat wudhunya. Jadi kata Nabi, saya takut keburu wafat nggak sampai tempat wudhu. Padahal cuma berapa langkah pak. Lah kita ini yang sudah nggak punya apa-apa kok yakin hidup. Masya Allah ini ya. Jadi kita ini ingin bagaimana wafat kita husnul khotimah. Wafat husnul khotimah itu tandanya jaga wudhu. Jadi kita niatkan insya Allah jaga wudhu pak. Ini juga sama, kasih wasiat, kasih pesan kepada anak-anaknya. Nak, sebelum sekolah wudhu dulu. Sebelum main bola wudhu dulu. Bisa mati takutnya. Nah kita kan nggak tahu. Nah lagi pula selama orang punya wudhu malam yuhdith kata Nabi, malaikat ini doain Allahumma gfirlahu, Allahumma arham. Sekarang bapak ini ada malaikat-malaikatnya nih, tapi harus yakin. Ada malaikat-malaikatnya doain, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Ada malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk mendoakan orang-orang yang punya wudhu malam yuhdith selama dia belum batal wudhunya. Nah ini perlu dijaga pak ya. Jadi wudhu bukan hanya buat sholat. Bapak mau kerja wudhu dulu, mau rekreasi wudhu dulu. Ibu-ibunya kalau mau berkah makanannya masaknya pakai wudhu, bukan pakai nonton gosip. Nah insya Allah ini gimana mau jadi anak-anak soleha ini atau soleh-soleha. Kembali, jadi pokoknya wajibnya itu aja, muka, tangan, kepala, kaki. Tambah 2 yang gak wujud, niat sama tertib. Ini secara globalnya biar gampang ngapalnya dulu. Kalau mau lebih detail, pertama niat. Niat itu harus, ini mazhab Imam Syafi'i, niat itu harus ketika bapak awal membasuh muka.
Jadi kalau seandainya niatnya itu pas sebelum air kena muka, ini kayaknya udah aktif ya Pak? Allah. Oh masih. Tapi kok kayak kencang kali ya suara saya kalau terlalu kencang Pak ya. Gini aja dah. Nah, kalau seandainya airnya itu sebelum kena muka, Bapak udah niat dalam hati nawaitul wudu. Nawaitul wudu, minimal tuh nawaitul wudu. Lafaznya lil raf'il hadatsil asghar itu sunnah. Ya, jadi kalau Bapak kadang ada sebagian orang yang karena ikut fikih terlalu ekstrim, akhirnya jadi was-was. Nawaitul wudu. Ulang lagi. Kayaknya tadi pas belum nyentuh ke muka ini kayaknya. Ulang lagi. Nawaitul wudu. Terus jadi dewa air Pak ini jadinya kan. Gara-gara terus-terusan nawaitul wudu. Kagak habis-habis. Nah ini untuk mengobatinya pakai ilmu. Satu, niatnya itu hanya nawaitul wudu aja itu yang wajib. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Karena niat itu intinya dalam hati, bukan yang disebut dalam lisan. Ya, nah saya niat wudu selesai. Itu paling minimal banget. Terus kemudian waktunya saat ketika air pertama kali ngenain muka. Kalau seandainya setelah mengenai muka kita baru niat, maka kata ulama fikih yang sudah diniatin tuh yang airnya pas diniat, yang sudah disahkan itu yang airnya diniatin. Ini kalau mau detail banget nih Pak ya, kan begini, terus baru nawaitul wudu, kan air udah turun. Nah air yang turun ini sudah diniatin, udah sah. Yang belum diniatin hanya ini aja nih. Itu mah tinggal disempurnakan aja di bab kedua atau di basuhan kedua, bab basuhan ketiga, selesai. Nggak perlu terlalu tasyadud atau ekstrim atau menyusahkan diri sampai akhirnya berkali-kali itu jadi ngabisin air orang. Ini benar-benar buang air ini mah. Benar-benar ini gitu ya, mubadzir malah. Ini setan itu kadang-kadang menggodanya tuh dalam ibadah tuh ya kayak gitu ya. Saya ibadah tapi dia malah mubadzir, buang-buang air. Terus kemudian yang kedua membasuh bagian luar wajah. Bagian luar, ya bagian dalam nggak wajib. Ya, batasan luar wajah itu secara bahasa artinya mai wajih. Sesuatu yang kalau kita ngomong sama orang kelihatan. Jadi wajah itu depan. Ya, wajhun itu artinya bahagian depan. Sehingga batasannya itu dari ini, tempat tumbuh rambut normal, yang normal. Yang nggak normal dari sini misalnya, yang nggak dari sini wudunya. Pokoknya tempat tumbuh rambut yang normal pertama kali sampai ini batasan dagu nih. Nah, ini wajib gak? Bawah nih. Sebenarnya nggak wajib, karena ini bukan wajhun. Wajhun itu artinya yang menghadap. Ini kan nggak ngadep apa ini. Ini bagian dagu saya bawah kan, saya nggak begini pada nggak. Kalau ngomong kan nggak begini kan. Yang menghadap tuh yang ini. Nah ini batasannya ini yang kena, ini yang wajib. Kemudian untuk horizontal ke samping itu dari ini apa nih? Ini apa namanya, cendil-cendilin, pasak telinga. Nah ya pasak telinga, nggak tahu namanya apa ya. Kayak ini namanya apa nih yang ujung-ujung nih? Nah, ini namanya apa Pak? Namanya dan. Ini namanya apa? Dan. Hidung dan mulut. Nah gitu ya. Ini mengelawak aja Pak dah. Ini kan ini ya. Jadi itu antara ini pasak telinga. Kanan dan kiri yang normal. Kalau ada telinganya di sini yang nggak wudu begini doang, nggak, tetap dia wajib kena semuanya yang normal. Semuanya pakai yang normal. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Terus kalau diagonalnya nyamping begini, nyerongnya, nah ini tinggal tarik garis lurus dari atas ini tarik garis lurus ke sini. Nah, ini bagian bulu-buluan yang di bawah garis lurus itu adalah bagian muka. Bagian yang atasnya ini bagian kepala. Nanti bagian kepala kan lain lagi, diusap aja tuh sebagian, nggak wajib. Berarti ini wajib gak nih? Apa nih Pak namanya? Cambang. Cambang wajib gak? Wajib. Terus kemudian janggut ini wajib gak? Wajib. Ini? Wajib. Kumis? Walaupun Bapak kumisnya udah kayak sikat apaan tahu ya kan? Tebel, tetap wajib dimasukin. Cuma penghususannya, pengecualiannya untuk cambang, sebenarnya cambang tuh kurang tepat. Cambang tuh ini nih, bewok ya. Untuk bewok sama jenggot, kalau tebal wajibnya hanya luar. Bagian kulit dalamnya nggak wajib. Tapi kalau cambang, ini luar dalam wajib. Kumis luar dalam wajib.
alis, luar dalam, bagian dalamnya ini wajib. Jelas ya? Ini semuanya wajib semua. Kalau ada orang yang, wah ini pipinya semuanya berbulu misalnya ini kan, pakai tebo. Tebo itu anak genderuwo katanya ini kan semuanya berbulu nih. Nah ini wajib dimasukin semua itu di dalamnya. Nah yang ini karena bagian wajah semuanya. Semua bagian wajah, bulu-bulunya, termasuk bulu mata, termasuk juga bulu kumis, ini semuanya luar dalam wajib. Kecuali dua, bewok ini sama ini. Jenggot yang tebal, yang tipis ya luar dalam Pak, udahnya tipis minta luar doang lagi kan. Luar dalam. Nah tebal tipisnya tuh ukurannya gimana? Ukurannya kalau Bapak ngomong dari jarak sekitar 3 hasta atau 1,5 meter, kelihatan dalam kulitnya. Itu tipis. Kalau masih kelihatan kulit dalamnya nih, itu berarti tipis. Kalau seandainya sudah nggak kelihatan ketutupan bulu, ini tebal namanya. Nah kalau tebal, wajibnya hanya luarnya saja. Bagian dalamnya ini nggak wajib. Jelas ya Pak ya? Terus ini muka. 3. Yang wajib itu adalah basuh kedua tangan. Kalau membasuh harus ada air ngalir. Sebab Allah gunakan bahasa faghsilu sama wamsahu. Faghsilu artinya membasuh, wamsahu artinya ngusap. Kok kepala pakai kata-kata ngusap, nggak pakai kata membasuh? Sedangkan muka, tangan, kaki itu pakai kata membasuh. Berarti ada bedanya nih antara basuh sama ngusap. Nah bedanya apa? Kalau basuh ada ini. Ada tetesan-tetesan airnya yang ngalir. Bukan harus ngalirin air dikocorin begini, bukan Pak, bukan. Maksudnya ada tetesan-tetesan itu yang bisa ngalir. Sedangkan kalau ngusap, yang penting basah. Punten Pak ya, ini buat saya kan. Ini contoh mau berkah silakan ya Pak. Misalnya ini contoh aja nih. Nah ini basah nih, tapi nggak ada aliran airnya. Kalau saya ngusap begini sah aja. Yang penting basah, namanya ngusap. Tapi kalau basuh, ini harus ada aliran airnya. Nah tuh ada aliran airnya. Jadi itu namanya basuh. Bedanya ya. Jadi makanya Nabi itu nggak pakai keran Nabi kan. Mana ada keran zaman dulu? Nabi itu nggak pakai keran. Wudunya Nabi itu pakai baskom atau yang semisalnya, gitu ya. Namanya mud, bisa juga pakai tempat itu. Ada mangkoknya. Jadi kalau basuh ya begini. Kalau ngusap tuh hanya dibasahin tangannya, kemudian usap begini. Nggak ada nadah airnya maksudnya. Kalau basuh, Nabi nadah airnya tuh ditadah dulu, baru begini. Sunahnya tuh gitu. Ya, tapi kalau ngusap bukan ditadah, dibasahin tangannya, kemudian diusap kepalanya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau untuk muka, tangan, kaki wajib basuh. Tapi kalau untuk kepala wajib hanya usap. Yang penting basah. Basuh tangan, semua bawah-bawah kuku itu wajib. Ya siapa ya? Bawah-bawah kuku wajib. Kemudian semua kalau ada orang punya jari lebihnya wajib. Kalau orang misalnya dia punya tangan kepotongnya sampai bagian yang masih ada wajibnya, kan wajibnya sampai siku, kepotongnya segini, maka dia wajib segini doang, bukan dikodok. Ini sampai sini, ini ada 20 meter, 20 cm, tambahlah 20 cm sini, bukan gitu enggak. Wajibnya hanya yang sisa doang. Kalau ada orang kepotongnya pas di siku, maka wajibnya ujung sikunya aja. Jelas ya? Kalau ada orang yang kepotongnya di atas siku, nggak wajib apa-apa, orang kagak ada tangannya. Ya jelas ini ya, karena kewajiban ilal marofik sampai siku. Kalau di dalam fikih detailnya tuh gini, siku itu kan ada atas, nih siku atas nih, ada siku tengah, ada siku bawah. Yang wajib tuh hanya sedikit daripada siku atas doang nih, dikit aja udah cukup. Ya, tapi kalau sama sekali sikunya nggak kena, nggak sah. Harus ada sikunya yang kena. Kadang-kadang ada orang yang gini-gini doang. Ininya mesti kering. Nah, ini bahaya ini. Bapak yang udah belajar sekarang ini kalau ngelihat orang sebelah kayak gitu, orang sebelah lagi sholat salah belah wudu, wajib ngasih tahu. Itu nahi mungkar namanya. Nah, gitu ya Pak ya. Dulu Imam Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ngelihat ada orang wudunya salah. Akhirnya Imam Hasan ini Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ngajak adeknya, "Dek, pura-pura wudu, Dek. Salah-salahin." Nah, ini namanya siasat. Ini anak bocah, masih bocah, mau negur orang yang dewasa. Bau apa? Masih bau
kencur katanya. Kalau orang yang muda bau tanah lagi kan, jadi sama-sama bau jadinya. Jadi Sayyidina Hasan ini bikin siasat gimana biar negur tapi dengan cara yang halus. Akhirnya adiknya tuh suruh pura-pura wudu tapi salah. Akhirnya ditegur, "Dek, jangan begini wudunya." Nah ini si bapak mau ngomong, oh gitu ya ternyata ya. Akhirnya dia memperbaiki wudunya. Artinya kalau ada orang bapak ngelihat orang wudunya salah langsung tegur, "Pak, maaf itu masih kering." Nah gitu aja. Masalah dia terima nggak terima hidayah minallah, dah dari Allah aja hidayah itu mah ya. Yang penting bapak sudah kasih tahu. Ini wajib hukumnya. Terus kemudian mengusap sebagian kepala, sebagian aja. Pokoknya area kepala pak. Jadi nggak sah misalnya ada bukan rambut, kepala. Mau kepala itu rambutnya, mau kepala itu kulitnya sah. Usap, seret. Yang namanya usap ya. Kalau ada orang gondrong, dia usapnya begini. Sah apa nggak pak? Enggak, karena bukan kepala. Ini kan rambutnya udah di luar area kepala. Jelasin ya, enak aja dia begini-gini kan, bukan. Usap tetap di kepalanya. Terus kemudian misalnya saking ini karena terlalu mudahnya kepala mengusap itu cukup basah. Misalnya ada orang perempuan tempat wudunya campur. Kalau dia buka kan aurat. Ya kan misal kadang-kadang ada kan sebagian tempat yang malas banget bikin wudu perempuan. Nah ini kalaulah misalnya dia masukinnya nggak dibuka kerudungnya, dibasahin, kemudian dia tetesin ke kerudungnya sampai sekiranya basah nembus ke rambut, nggak mesti kulit, rambutnya aja kena basah sah. Itu namanya ngusap. Ya kalau basuh harus kena langsung kalau basuh. Kalau ngusap nggak wajib kena langsung. Selanjutnya membasuh kedua kaki, ini juga sama seperti tangan tadi, semua sampai mata kaki, bagian bawah kukunya hati-hati perlu dibersihkan yang perlu dibersihkan dan hal-hal yang mencegah daripada air harus dihilangkan. Kemudian tertib itu artinya berurutan. Harus muka dulu sah baru boleh tangan. Tangan dulu sah baru boleh kepala. Kepala dulu sah baru boleh kaki. Jadi kalau seandainya misal setelah wudu bapak di tangan masih ada cat, ngalangin air. Maka gimana caranya? Bapak habis ilangin aja catnya, nggak perlu ngulang wudu dari awal. Ulang wudunya hanya bagian tangan kanan. Ya udah tangan kanan dibasuh. Setelah ilangin cat, tangan kanan dibasuh. Setelah tangan kanan tertibnya apa? Tangan kiri. Berarti basuh tangan kiri. Setelah tangan kiri apa? Kepala diulang lagi, kaki diulang lagi. Gitu doang. Jadi nggak usah dari awal kalau nggak kentut, ini masalahnya ya. Terus kemudian syarat sahnya, 1 Islam, non Muslim nggak sah wudu. 2 tamyiz, anak yang belum mumayyiz nggak sah. Mumayyiz itu artinya akalnya tuh udah aktif, namanya tamyiz. Jadi kalau anak bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok atau istinja atau obeh sendiri, ini namanya akalnya sudah bermain, sudah aktif, namanya tamyiz. Kalau ada anak bapak ajak ini contohnya, bapak ajak umroh, anaknya belum mumayyiz, belum bisa cebok sendiri, makan sendiri mungkin udah bisa, tapi cebok sendiri belum bisa. Nah, ini nggak ngeliat umur, maaf, bisa jadi kalau anak agak punya kelainan misalnya kan, walaupun udah dewasa atau sudah besar badannya, tapi belum bisa melakukan tadi, ya itu belum mumayyiz namanya. Jelas ya Pak ya? Maka ketika bapak ajak umroh atau kita ajak umroh, kan tawaf itu harus punya wudu. Selain tawaf nggak wajib ada wudu, tawaf harus ada wudunya. Maka bapak mewudukan anak. Ya gitu ya, bapak yang niat. Nawaitul wudu'an, itu saya niat wudu untuk si anak ini. Hadzal walad. Jelas ya? Ini tamyiz. Jadi anak yang belum mumayyiz hanya belajar wudu tapi wudunya belum sah. Makanya kalau ada anak-anak ikut ke masjid, jangan sampai di sela-sela soft. Taruh pinggir-pinggir pojok-pojok atau bikin soft sendiri di belakang itu lebih baik. Biar enggak mencela-celahi soft. Kalau dia belum bisa sholat secara sempurna, apalagi belum mumayyiz. Walaupun dia udah begini-gini, udah bisa gerakan sholat, tapi wudunya belum sah. Ya gimana bisa dikatakan sholat? Jelas ya Pak? Jadi itu akan memutus soft. Terus kemudian tidak boleh ada bebas dari haid, nifas dan segala hal yang membatalkan. Jadi kalau wanita haid atau nifas haram dalam mazhab Syafi'i, haram hukumnya untuk berwudu.
Ya, tapi kalau ikut mazhab Hanafi boleh wudu, nanti dia hanya zikir saja. Kan dia juga nggak wajib sholat, nggak boleh sholat bahkan. Maka biar daripada nonton sinetron mulu, daripada ngabisin handphone mulu, mendingan zikir. Gitu maksudnya. Ini mazhab Hanafi nih. Wudu setiap lagi waktu sholat datang, dia wudu. Habis wudu dia duduk di tempat sholat zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar untuk pengganti sholatnya. Gitu aja. Ini bagus sekali kalau mau diterapkan dari mazhab Hanafi, maaf ya. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Haid nggak boleh wudu. Kenapa nggak boleh wudu? Dianggap main-main dengan ibadah. Karena nggak sah. Mau apa dia? Orang wudunya nggak sah, terus dia berwudu. Berarti sama dengan bermain-main dengan ibadah. Maka hukumnya haram. Terus kemudian nggak boleh ada zat yang bisa menghalang air. Kayak tadi, cat atau tip ek atau kuteknya, misalnya kutek kukunya, pewarna kuku yang dari catnya, bukan yang pacar ya Pak. Kalau pacar kuku itu dihilangkan zatnya, maka warnanya tersisa di kuku, bukan zatnya yang nempel. Kalau cat emang zatnya yang ditempel, itu nggalang air. Makanya hukum memakai kutek itu hukumnya gimana? Ya boleh kalau dia lagi nggak sholat. Tapi kalau lagi dia sholat, nanti wudu, nanti mandi junub, nanti mandi wajib harus dihilangin dulu. Syarat sah ini juga menjadi syarat sah mandi wajib. Ya, kemudian tidak boleh ada di kulit zat yang bisa merubah air, warna, bau, rasa. Contohnya gimana? Ada orang pakai sabun muka. Setelah sabunan sekalian bilas, sekalian basuh wudu muka. Ini nggak sah. Kenapa? Karena di mukanya ada apa? Sabun. Yang kalau air kena sabun jadi air sabun, bukan lagi air mutlak namanya. Sudah berubah warna, bau, rasa, walaupun sabun suci. Jadi gimana caranya? Basuh dulu, baru basuh untuk bilas dulu, baru basuh untuk wudu. Kira-kira jelas ya Pak? Kemudian misalnya ada orang kotor-kotoran, habis kotor-kotoran langsung wudu. Ketika dia wudu, lumpurnya udah pada rontok, jadi air lumpur. Hitam atau coklat kelihatan banget itu perubahannya, ini nggak sah wudunya. Dibersihin dulu baru dia boleh basuh untuk wudu. Terus kemudian selanjutnya harus mengetahui dengan yakin ya, mana wudu yang fardu, yang wajib, mana yang nggak wajib. Nah ini penting, mengetahui wudu yang wajib. Mana wudu yang wajib? Ketika kapan wudu wajib Pak? Ketika enggak juga. Ketika misalnya Bapak nggak waktu sholat nih, Bapak mau megang Quran, mau ngambil Quran yang bukan terjemah ya, mau megang Quran, wajib nggak punya wudu? Wajib juga. Jadi wajibnya wudu tuh kapan? Ketika lagi nggak punya wudu Pak. Kalau Bapak masih punya wudu, sunnah wudu lagi. Kayak sekarang nih. Sekarang Bapak jangan-jangan udah ada yang batal nih ya ini ya. Yang masih punya wudu sekarang terus sholat isya masih punya wudu, sunnahnya wudu lagi, sunnah tapi wudunya. Tapi kalau udah batal, wajib wudu. Jelas kira-kira ya Pak? Jelas. Nah sekarang yang nggak boleh tuh gini, maksudnya nih syarat ini maksudnya apa? Yang nggak boleh tuh gini, Bapak habis wudu, tadi pas maghrib saya udah wudu sih udah yakin, tapi pas ngaji kentut gak tadi ya? Nah ini dia, pas ngaji tadi saya rasa-rasa tidur apa ngantuk ya? Nah ini dia. Kalau tidur bukan hilang ingatan, hilang kesadaran. Terus kemudian ini duburnya kan ngangkat dikit, ini batal. Walaupun sebentar doang. Iya tapi udah ngangkat. Orang wudu sampai begini nyongsor gitu kan, tidur misalnya. Ini batal. Nah yang dipermasalahkan ini ragu-ragu. Tadi saya batal apa enggak? Maksudnya gini, sekiranya kalau sekarang dihukumi batal, maka wudu yang Bapak mau lakukan wajib, karena sekarang udah batal. Tapi sekiranya Bapak hukumi tidak batal, wudu yang mau dilakukan sunnah. Lah yang masalah Bapak begini pas ragu-ragu, batal nggak batal, udahlah wudu aja lah. Ini nggak sah malah wudunya. Wudunya malah nggak sah. Kenapa? Bapak nggak tahu secara yakin ini wudu wajib apa wudu sunnah. Terus caranya gimana dong? Ya batalin. Ini gampangnya begitu gampangnya ya. Gampangnya kalau orang awam nggak pakai kaidah fikih dah tuh. Udah batalin aja, pura-pura benerin sarung, masukin tangan, udah selesai. Sudah paham ceritanya. Jangan begini, saya mau batalin wudu biar sah, megang ibu-ibu. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, taubat. Apalagi yang muda lagi.
Tobat, alasannya mau batalin wudhu ya haram. Paham ya Pak ya, jelasin ya. Nah jadi caranya tuh gitu. Kalau saya mau kentut, nggak bisa, lagi nggak main kentut, nggak bisa, mau pikir-pikir kentut juga nggak bakal kentut. Jelas ya, mau buang air, kalau nggak mau buang air nggak bisa. Tapi kalau nyentuh kemaluan, kagak pakai cerita, tinggal pura-pura, tapi jangan depan orang. Malu-maluin aja nih Bang ya. Pegangnya pura-pura benerin sana, benerin itu. Oh lagi batalin wudhu itu maksudnya gitu. Ceritanya gitu Pak. Ini biar yakin wudhunya wajib. Nah kalau mau pakai ilmu fikih, pakai kaedah. Kaedahnya pokoknya ambil yang yakin, buang yang ragu. Itu kaedahnya. Ambil yang yakin, buang yang ragu. Tadi Bapak yakin wudhu atau yakin batal? Ya maghrib yakin saya udah wudhu. Yang diragukan batalnya, yang diragukan kentutnya. Maka hukumnya Bapak sekarang punya wudhu. Nah, jelas nggak Pak? Yakin tadi saya wudhu, maghrib saya wudhu. Cuman udah batal belum? Ini yang saya ragu-ragukan. Berarti yang yakin apa? Wudhu. Berarti Bapak mau wudhu lagi, wudhunya sun. Nah, tapi kalau saya yakin udah kentut, tapi udah wudhu lagi belum ya? Nah, yakinnya kentutnya, diragukannya wudhu laginya udah apa belum? Maka ambil yang yakin. Apa yang yakin? Kentut. Maka sekarang wudhu yang mau Bapak lakukan wajib. Jelas? Nah, ini kalau pakai kaidah fikih. Yang masalah ini saya yakin kentut, yakin wudhu juga, tapi nggak tahu mana yang duluan. Repot banget tuh. Dan batalin aja dah, banyak kincong kan. Terus kemudian yang ke 7. Ini penting nih. Jangan nggak boleh meyakini yang wajib sebagai sunnah. Kalau meyakini yang sunnah sebagai wajib bagus. Pak, kumur-kumur hukumnya apa? Tunggu saya pikir. Wajib kayaknya. Nah, soalnya saya nggak pernah ninggalin kumur-kumur. Bagus. Menganggap yang sunnah wajib boleh, bagus, malah nggak bakal ditinggalin. Tapi kalau menganggap yang wajib sebagai sunnah, ini suatu saat bakal ditinggal. Pak, ngusap kepala hukumnya apa? Kata dia, sunnah kayaknya. Nah, berarti wudhunya selama ini nggak sah. Gimana ceritanya? Nah, makanya harus tahu yang tadi, rukun-rukun tadi. Pokoknya muka, tangan, kepala, kaki, itu yang wajib udah selesai. Yang lainnya Nah, terus kemudian harus pakai air suci mensucikan. Nah, ini mah jelas sudah pembahasan air udah lewat. Terus kemudian terakhir, ini khusus. Yang nomor 9, khusus orang yang beser. Netes terus kencingnya. Atau ibu-ibu yang haidnya udah lebih dari 15 hari, namanya istihadhah. Ya, darah keluar mulu. Ini namanya daimul hadas, terus-terusan hadas. Nah, dia bukan berarti nggak sholat terus. Enak banget ini kan, lagi libur sebulan. Libur sholat, nggak benar ini. Pokoknya 15 hari habis, setelah 15 hari masih keluar darah, itu namanya istihadhah. Istihadhah wajib sholat, boleh digauli Pak. Gitu ya. Nah, cuma ini orang istihadhah ataupun orang yang beser kayak tadi, atau orang yang kentut nggak bisa ditahan. Kentut mulu, pes, pokoknya lewat pes saja dah gitu. Ini namanya daimul hadas. Orang yang kayak gini wudhunya caranya khusus. Dia wudhunya harus masuk waktu, yang pertama. Kalau orang yang normal sebelum masuk waktu lebih bagus. Kalau orang yang penyakitan kayak gini harus setelah azan, setelah masuk waktu. Yang kedua, wudhunya nggak boleh diputus, kudu lanjut. Kalau orang normal nggak wajib lanjut itu. Misalnya saya mau wudhu di sini muka dulu, tar di sono di CCM misalnya wudhu tangannya, kemudian nanti di backang kepala, nanti di rumah baru kaki. Nah, ini orang normal boleh, tapi kurang ajar. Ini jelas ya. Kalau orang normal boleh, tapi orang yang beser nggak boleh kayak gini, harus lanjut. Gimana Pak? Tambah 10 menit dulu ya, 10 menit dulu. Ini biar langsung komat kan. Ya, terakhir ini ya, hal yang membatalkan. Ini tenang aja, ekspres pokoknya. Hal yang membatalkan 4. Secara umum, biar ingat dulu nih sebelum kita detailnya dulu. 1, nyentuh kemaluan, sendiri atau orang lain. Amit-amit nih ini ya. Sendiri atau anak Pak, anak maksudnya. Anak mertua nih kan. Maksudnya nyentuh kemaluan sendiri atau orang lain. 1. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki perempuan yang bukan mahram. 2. 3, hilang akal, bentuknya macam-macam. 4, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Ya. 1, nyentuh kemaluan. 2, nyentuh kulit laki perempuan. 3, hilang akal. 4, keluar sesuatu dari kubul dubur. Nah, itu aja 4. Ini secara global. Rincinya, 1, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Coba Pak,
ini punya syarat-syarat lagi. Dia batal kalau yang keluar tuh apa aja boleh. Pokoknya mau bentuknya gas yang keluar kubur dubur tuh, ya bentuknya zat cair, bentuknya zat padat. Itu semuanya, itu jangan ditanya itu namanya mencret itu namanya. Itu mah semuanya batal, ya. Mau bentuknya yang biasa atau luar biasa, keluarnya gundu, koin misalnya saking pelitnya nih orang nyelenginnya di dalam perut, keluar koin, batal. Orang cacingan, keluar cacingnya, masuk lagi, batal. Pokoknya keluar kubur dari dan dubur, tapi dari orang yang masih hidup. Kalau orang jenazah udah diwuduin nih rapi, tentunya keluar sesuatu dari kubur atau duburnya, nggak perlu diwuduin lagi, udah mati dia. Jadi udah nggak kena syariat, beban syariat, taklif lagi ya. Jadi dari yang hidup dan yakin. Kalau ragu-ragu, tadi saya kentut nggak, berarti nggak batal belum. Jelas siapa ya? Kentut nggak, tapi udah basah. Ya itu mah nggak usah nanya, itu mah ya. Terus kemudian selanjutnya adalah yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah hilang akal. Nah hilang akalnya macam-macam. Satu tidur, ya bukan ngantuk. Beda nih. Dalam fikih ada tidur ada ngantuk. Bisa begitu ya? Kalau ngantuk itu dalam keadaan masih bisa mendengar sekitar, walaupun nggak jelas. Kayak lagi khutbah Jumat Pak. Nah, pokoknya khutbah nggak tahu udah ngomong apaan tuh khotib. Nggak tahu, tapi kita masih dengar. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau tidur, zlep. Bangun-bangun udah komat. Nah ini tidur nih, jangan bilang ngantuk. Orang kagak denger komat juga dibangunin orang. Nah ini hati-hati. Kalau ngantuk nggak batal. Kalau tidur batal dah. Tapi kecuali tidur yang duburnya tetap dalam keadaan duduk. Begini, blek. Kalau tidurnya begini, blek. Jatuh maksudnya di tanah. Tadinya duduk, kebuka duburnya, walaupun sebentar, batal. Tidurnya terlentang, anteng banget, 3 jam begitu aja dia. Tertutup kan, duduk duburnya kan, tetap batal. Yang nggak batal hanya duduk. Berdiri, lagi sholat, ada Pak, tidur sambil sholat Pak. Allahu Akbar, ini keajaiban dunia. Jatuh dia. Anda kira santri. Hah? Meninggal Pak. Orang kira meninggal ya. Masya Allah meninggal, tapi tidur. Masya Allah. Ya Allahu Akbar, itu malunya sampai tahun depan Pak. Ini kalau santri pernah sampai sholat tarawih Pak dulu, kalau seandainya masih santri. Dia tidur aja, kira khusyuk. Orang udah pada salam dia masih berdiri. Nanti dibangunin, baru dia ruku. Ini hati-hati, ini tidur keajaiban ini sambil berdiri, coba kayak apa itu kan? Batal Pak sholatnya, jelas ya. Kalau hilang akal tuh macam-macam. 1 tidur, 2 gila, 3 ayat, 4 pingsan, 5 kesurupan. Kalau kesurupan, nggak sadar dia ngelakuin apa? Batal wudunya, jelas ya. Ketiga, bersentuhan laki perempuan. Yang gimana? 1, secara yakin, yang ragu-ragu nggak batal. 2, laki perempuannya yang bukan mahram, halal dinikahi. Nah istri bapak halal apa haram? Halal berarti batal. Menurut mazhab Syafi'i nyentuh istri batal karena halal dinikahi. Yang halal dinikahi batal wudu, yang haram dinikahi nggak batal wudu. Nah, misalnya ini contoh sederhana. Bibi sambungan. Bapak punya om nikah sama perempuan lain. Yang saudara bapak tuh omnya, adiknya bapak, adiknya ibu, kakaknya bapak, kakaknya ibu. Ini mahram. Tapi istri yang dia nikahin orang lain itu bibi sambungan namanya. Paham ya Pak? Bukan bibi nasab. Yang kayak gini salaman sama bibi sama tante batal. Karena kalau om udah nggak ada, bapak halal nikah sama tantenya. Apalagi tantenya tante. Ya, terus kemudian ini yang menyentuh itu kulit, bukan tulang, gigi, rambut. Jadi kalau misalnya bapak mau mengamalkan katanya, ini kan di dalam hadis sahih Rasulullah mencium Sayyidatuna Aisyah sebelum pergi sholat. Kalau mau ngamalin, ciumnya cium rambut. Jadi kepala tapi rambutnya. Nah ini nggak batal. Jelas ya Pak ya? Jangan nyentuh kulit kepalanya atau megang giginya. Nah, ada aja lah kan itu kan namanya juga fikih. Kalau kesentuh giginya dipegang-pegang juga nggak batal. Kukunya juga nggak batal. Ya, tapi kalau kulit batal. Kemudian yang laki perempuan ini besar bukan dewasa. Diingat,
besar. Besar itu tandanya memungkinkan menimbulkan syahwat bagi lawan jenis yang normal, namanya besar. Misalnya sekarang anak SD, umur kelas 3 SD, 4 SD, dia belum haid, Pak. Tapi udah kelihatan badannya udah lumayan jadi. Ini orang normal bisa ada kemungkinan nafsu. Yang kayak gini nyentuh dia batal. Jelas ya Pak ya? Nafsu atau enggak nafsu batal. Bukan cerita kalau nafsu batal, kalau enggak nafsu enggak batal. Bukan, ini mazhab Syafi'i. Nafsu enggak nafsu batal, tapi ada kemungkinan nafsu. Jelas? Yang normal. Kalau ada orang yang suka sama anak umur 2 tahun, itu pedofil itu mah. Itu mah enggak jadi patokan. Yang jadi patokan orang normal. Ya, walaupun belum haid, kalau udah besar batal. Yang terakhir dari hal yang membatalkan adalah menyentuh kemaluan. Ini pakai ini. Telapak tangan. Yang saling nempel, ini nyentuh kemaluan. Nah ini saling nempel. Nih, kalau ditekan nih kan ada yang saling nempel nih. Nah nyentuh kemaluan pakai yang nempel ini batal. Yang nggak nempel nyentuh kemaluan nggak batal. Misalnya bapak gatel, gini ya, gini misalnya. Tuh gini Pak, gini. Nah ini pakai ini kan, nggak batal. Ada aja ada kan. Yang batal tuh pakai ini. Nih telapak tangan. Mau nyentuh kemaluannya kemaluan orang dan jin kalau berani. Ya. Kalau nyentuhnya misalnya Bapak wudu terus nyentuh kemaluan kambing karena lagi habis korban kan? Ini batal enggak? Enggak batal. Lah yang kemaluan yang batal tuh yang mana? Maaf, punten ini Mbak ya. Batang dan kepala. Ini bukan jorok ya, ini fikih. Batang dan kepala. Berarti buahnya, ini macam-macam nih istilah-istilahnya aja ya. Buahnya itu enggak batal, Pak. Bulunya juga nggak batal, ya gitu ya, jelas ini ya, paham ya, sangat paham insyaallah ya. Ini ya hanya batangnya sama helmnya aja yang batal itu. Kalau selain itu nggak batal, jelas. Terus kalau dubur, nah dubur itu yang batal yang mana? Kalau dubur itu yang kalau lagi duduk kebuka, kalau lagi berdiri tertutup. Yang mana coba Pak? Yang nggak usah ditunjuk ya. Pokoknya kalau lagi berdiri dia ketutup rapat. Nah, bagian yang ketutup itu tuh. Berarti maaf pipinya, ini pipi samping ini pipinya nih, ini nggak batal. Nah, nyentuh ini nggak batal, jelas ya Pak. Tapi kalau itunya tengah-tengahnya ini baru batal. Jelas? Kira-kira. Terus, kemudian terakhir hal yang diharamkan tanpa wudu, satu sholat dan yang sejenis sama sholat. Nggak boleh sujud syukur nggak punya wudu. Biasa pemain bola habis nendang gol, serot aja wudu. Terus sujud. Nggak pakai wudu, nggak pakai tutup aurat, haram hukumnya. Sama juga sebagian orang yang habis doa sujud. Pernah lihat Pak? Habis doa sholat nih, sebelum pergi dia sujud dulu. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena bukan ibadah. Ini main-main sama ibadah. Kalau mau sujud syukur ada caranya. Takbir dulu, niat dulu, sujud, duduk tahiyat, baru salam. Itu sujud syukur. Kalau tiba-tiba nyungsruk sujud, ini kagak ada ceritanya, ini nggak boleh. Hukumnya haram. Jelas ya Pak ya? Terus kemudian termasuk juga khutbah Jumat. Ini juga wajib pakai wudu. Jadi karena dia seperti sholat. Kemudian yang kedua, haram tanpa wudu tawaf. Semua amalan haji dan umroh tidak ada yang disyaratkan wajib wudu kecuali tawaf aja. Kalau tawaf wajib, berarti wukuf di Arafah nggak punya wudu nggak apa-apa. Sa'i batal wudu nggak apa-apa. Semoga kita bisa umroh haji Pak, amin. Yang ketiga, nyentuh mushaf. Kalau di handphone ini perbedaan pendapat ulama, ya. Kalau mushaf atau Qur'annya juga ada terjemahnya boleh, karena lebih banyak terjemahannya pasti daripada Qur'annya, gitu ya. Tapi kalau Qur'an full Arab, nah ini megangnya tanpa wudu, hukumnya haram. Membawanya juga sama, ada megang, ada bawa. Ini nyentuh nih, nggak bawa nih Pak, ini nyentuh namanya nggak bawa. Tapi kalau saya masukin gini, ini bawa nggak nyentuh. Jadi kalau seandainya saya bawa Quran, taruh di kantong. Pas ngambil pakai punya wudu. Setelah nyaruh di kantong, saya batal wudu. Haram hukumnya. Nah sama, pakai tas, pakai kantong plastik, itu namanya bawa. Nah, kalau niatnya semata-mata bawa Quran, nggak boleh tanpa wudu, harus punya wudu. Tapi kalau tasnya tuh ada dompet, ada handphone, ada jam tangan, macam-macam ada, niatnya bawa tas, bukan niat bawa Quran. Ini boleh nggak pakai wudu. Jelas siapa kira-kira?
Semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan berikan ilmu kita manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mau ada pertanyaan apa cukup? Kayaknya habis ya, komat deh ya. Kita dulu kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.